warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasendria Hendarwin. Saya akan menjelaskan konflik bersenjata antara Rusia Ukraina dan peran PBB. Konflik antara Federasi Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi salah satu krisis keamanan yang paling parah di Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Sejak invasi berskala yang penuh dimulai pada 24 Februari 2022. Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa, konflik ini memicu pengungsian massal, tekanan ekonomi global, dan ketegangan diplomatik di forum internasional seperti PBB, Dewan Keamanan, dan Badan Kemanusiaan PBB seperti UNCHR dan OHCHR. Saya memberikan kronologi singkat konflik, data pendukung, tabel, dan grafik, dan menganalisis peran organisasi internasional. Dan ini adalah hasil dari ketegangan yang berlangsung sejak 2014 ketika Rusia mengambil alih Crimea dan terjadi konflik bersenjata antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas. Tensi berkurang hingga 24 Februari 2022 ketika Rusia melakukan invasi berskala penuh ke wilayah Ukraina. Pada tahap awal invasi, serangan lintas perbatasan, serangan udara, dan upaya untuk mengambil strategis dilakukan. Ukraina melakukan sejumlah kontraserangan berlanjut dengan status front yang berubah-ubah hingga tahun berikutnya. Konflik menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan, termasuk infrastruktur publik, perumahan, dan fasilitas energi. Akibatnya, kehidupan sehari-hari jutaan orang terganggu. Menurut beberapa sumber resmi, telah terjadi dampak besar terhadap masyarakat. Menurut laporan dari Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights, antara 1 Desember 2024 dan 31 Mei 2025, 968 warga sipil tewas dan 4.807 luka-luka sebagai akibat dari kekerasan yang terkait dengan konflik. Selain itu, sejak awal konflik, Badan Pengungsi PBB melaporkan jutaan orang yang mengungsi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Angka ini diperkirakan mencakup sekitar 3,6 juta pengungsi di dalam negeri dan sekitar 6,8 juta pengungsi yang melintasi perbatasan. Estimasi sumber ini per Januari 2025 dan sumber kemanusiaan. Konflik ini menantang ketaatan hukum humaniter internasional. Investigasi independen diperlukan karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, penggunaan senjata api yang meluas, dan serangan terhadap sasaran sipil. Untuk menjamin akuntabilitas jangka panjang, mekanisme pencatatan bukti dan lembaga internasional menjadi sangat penting. Menurut dari opini saya, percaya bahwa perubahan geopolitik terkadang menghambat tanggapan komunitas internasional, termasuk PBB. Hal ini menyebabkan respon kolektif menjadi tidak efisien. Dilema moral dan praktis muncul karena bergantung pada konsensus Dewan Keamanan, di mana salah satu pihak yang terlibat konflik adalah anggota tetap. Saya percaya bahwa badan-badan non-Dewan Keamanan PBB seperti UNCHR dan ICRC harus diperkuat dan mendapatkan dukungan politik yang lebih besar dari negara-negara anggota untuk mengatasi kebutuhan darurat tanpa harus menunggu keputusan Dewan Keamanan. Selain itu, saya berpendapat bahwa diplomasi multilateral tingkat regional dan mekanisme pencegahan konflik yang lebih kuat seperti OSCE dan kerjasama Eropa yang lebih terkoordinasi diperlukan untuk mengurangi ketegangan sebelum eskalasi konflik. PBB berdiri pada tahun 1945 dengan cita-cita besar menciptakan perdamaian, menjaga keamanan dunia, dan mencegah perang seperti Perang Dunia II terulang kembali. Dengan 193 negara anggota, PBB menjadi organisasi internasional yang hampir mencakup seluruh dunia. Lembaga ini bekerja dalam banyak bidang, dari keamanan, kesehatan, pendidikan, hingga kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, PBB memiliki batas-batas tertentu. Meskipun piagam PBB memberi wewenang untuk bertindak atas perdamaian dunia, langkah konkret PBB sering terhambat oleh politik kekuasaan di dalam Dewan Keamanan. 5 negara anggota tetap, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok memiliki hak veto, yang berarti satu suara tidak setuju bisa saja membatalkan keputusan bersama. Kondisi inilah yang tampak jelas
Dalam konflik Rusia-Ukraina, ketika Rusia melakukan invasi, Dewan Keamanan tidak dapat mengambil keputusan karena Rusia sendiri adalah anggota tetap. Hal ini menunjukkan bagaimana ideal hukum internasional seringkali kalah oleh realitas politik global. Selain itu, PBB juga bergantung pada dukungan pada dana dan sumber daya dari negara anggota. Tanpa komitmen kolektif, banyak resolusi PBB hanya menjadi dokumen normatif yang sulit diwujudkan di lapangan. Dilihat dari sudut pandang hukum organisasi internasional, PBB ini termasuk dalam kategori organisasi antar pemerintah, dibentuk oleh negara dan beranggotakan negara. Berbeda dengan organisasi non-pemerintah, PBB memiliki kekuatan hukum internasional karena didirikan berdasarkan perjanjian resmi, yaitu Piagam PBB. PBB juga tergolong organisasi universal karena hampir semua negara di dunia menjadi anggotanya. Fungsi PBB bersifat multidimensi, menangani isu keamanan melalui Dewan Keamanan. Secara hukum, semua struktur dan kewenangan diatur dalam Piagam PBB, sehingga setiap tindakan PBB harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tertulis di dalamnya. Menjadi anggota PBB berarti tunduk pada prinsip Piagam PBB, termasuk kewajiban untuk menghormati kedaulatan dan perdamaian dunia. Namun, ketika negara anggotanya sendiri melanggar prinsip tersebut, seperti yang dilakukan Rusia, muncul pertanyaan besar, apa konsekuensinya bagi keanggotaan mereka? Secara formal, PBB tidak bisa memberikan sanksi karena veto Rusia menghalangi proses itu. Tetapi, negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang tetap menjatuhkan sanksi ekonomi secara kolektif. Jadi, walaupun Rusia anggota tetap PBB, secara politik dan ekonomi, mereka mengalami isolasi internasional. Keanggotaan di PBB tidak memberikan kekebalan terhadap hukum internasional. Rusia tetap dimintai pertanggungjawaban di hadapan Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, atau forum serupa. Artinya, meskipun status politiknya masih kuat, posisi hukumnya tetap bisa diuji oleh lembaga peradilan internasional. Konflik ini menimbulkan krisis legitimasi terhadap sistem PBB itu sendiri. Karena banyak negara merasa Dewan Keamanan sudah tidak mencerminkan realitas dunia saat ini, karena terlalu bergantung pada struktur pasca Perang Dunia Kedua. Akibatnya, tuntutan reformasi PBB semakin kuat, terutama untuk membatasi hak veto dan memperluas keanggotaan Dewan Keamanan agar lebih representatif. Saran dari saya, melihat kompleksitas konflik Rusia-Ukraina dan keterbatasan PBB dalam menangani Rusia tersebut, perlu dilakukan reformasi mendasar terhadap sistem kerja organisasi internasional ini, khususnya pada struktur Dewan Keamanan. Hak veto yang selama ini dimiliki 5 negara besar seringkali menjadi penghalang utama dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut perdamaian dunia. Karena itu perlu dipertimbangkan pembatasan atau peninjauan ulang terhadap hak veto agar tidak lagi menjadi alat politik yang melemahkan fungsi kolektif PBB. Selain itu, peran Majelis Umum PBB sebaiknya diperkuat agar dapat menjadi alternatif ketika Dewan Keamanan gagal bertindak akibat perbedaan kepentingan negara-negara besar melalui mekanisme seperti Uniting for Peace. Majelis Umum dapat berfungsi sebagai wadah moral dan politik yang lebih responsif dalam menyikapi krisis internasional. Kerjasama antara PBB dan organisasi regional juga penting untuk dikembangkan. Sekian penjelasan dari saya Rasul Darwin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.